Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Sukma Firdaus. Saya berasal dari kelas 10 MA As-Sofar. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara habitat dengan lingkungannya. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara terminologi berarti ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ekologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia yang hidup bersama dan saling mempengaruhi di dalam lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang hidup dan tidak hidup di sekitar makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup yang dipelajari terdiri dari jenjang yang berbeda-beda. 1. Individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal dalam suatu ekosistem. Sederhananya, individu adalah tingkat ekologi dan satuan makhluk hidup yang paling rendah. Contoh, seorang manusia, seekor ikan, dan sebuah pohon mangga, dan lain sebagainya. 2. Populasi. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang memiliki ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat atau habitat yang sama. Contoh, di sebuah kolam ada ikan, teratai, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah di hutan hidup ada harimau, kijang, dan lain-lain. 3. Komunitas. Komunitas yaitu kumpulan populasi spesies yang saling berinteraksi dan hidup di suatu wilayah atau habitat tertentu. Contoh, komunitas kebun binatang di Bali yang terdiri dari populasi burung jala, populasi gajah, populasi harimau, populasi ular, dan lain sebagainya. 4. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem ini terdapat dua komponen penting, yaitu komponen biotik dan abiotik. Contoh dari komponen abiotik dapat dilihat dari unsur seperti air, tanah, udara, suhu, hingga sinar atau cahaya matahari. Contoh dari komponen biotik adalah manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. 5. Bioma. Bioma adalah wilayah daratan yang terbentuk karena pengaruh iklim, curah hujan, dan garis lintang. Contoh, hutan Amazon yang mencakup sejumlah ekosistem yang berbeda termasuk sungai, hutan rawa, dan hutan hujan tropis. 6. Biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup dan jadi bagian penting dari kehidupan di bumi, di mana makhluk hidup bertempat tinggal untuk melangsungkan masa hidupnya. Contoh, ikan yang hidup di air, unta hidup di padang gurun, dan sapi hidup di hamparan padang rumput. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari 1. Komponen biotik dan 2. Komponen abiotik. 1. Komponen biotik. Sebagai makhluk hidup yang membutuhkan tempat tinggal untuk bertahan hidup, tentunya membutuhkan lingkungan tempat mereka tumbuh dan beradaptasi. Dalam hal ini, manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup yang bernyawa tinggal di lingkungan yang disebut biotik. Apa itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik secara umum dikenal sebagai tempat berbagai organisme tinggal hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Berdasarkan fungsinya dalam rantai makanan, komponen biotik dapat dibedakan menjadi 3. 1. Produsen. Produsen adalah organisme yang dapat memproduksi dan menyiapkan makanan sendiri, yang biasanya disebut organisme autotrof. Organisme autotrof adalah tumbuhan. 2. Konsumen. Konsumen adalah organisme yang menemukan makanan dengan organisme lain. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen terbagi menjadi 3.
1. Herbivora. Herbivora adalah makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing. 2. Karnivora. Karnivora adalah makhluk hidup yang hanya memakan daging. Contohnya adalah burung elang. 3. Omnivora. Omnivora adalah makhluk hidup yang memakan segala. Contohnya adalah ayam. 4. Dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Dekomposer juga dapat mengurai bahan organik menjadi bahan anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. Dekomposer juga dikenal sebagai detritivor atau pemulung. 2. Komponen abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contoh 1. Suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. 2. Cahaya. Cahaya adalah salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. 3. Air. Air terdiri dari molekul-molekul H2O. 4. Kelembapan. Kelembapan adalah salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. 5. Garam-garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfur, natrium, dan kalsium. 6. Tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. 7. Topografi. Topografi adalah tinggi rendahnya permukaan bumi di suatu daerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adalah hubungan yang terjadi antara berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Interaksi ini penting karena mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan di dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh interaksi antar komponen ekosistem. 1. Predasi. Predasi adalah interaksi di mana satu organisme memangsa organisme lain untuk mendapatkan makanan. Contohnya adalah singa yang memburu dan memakan zebra di padang rumput Afrika. 2. Simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua spesies yang berbeda. Contohnya adalah hubungan mutualisme antara bakteri dalam usus manusia yang membantu mencerna makanan dan manusia yang memberikan tempat tinggal dan nutrisi bagi bakteri tersebut. 3. Kompetisi. Kompetisi terjadi ketika dua atau lebih organisme bersaing untuk sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, atau ruang hidup. Contohnya adalah dua spesies burung yang bersaing untuk mendapatkan makanan di hutan yang sama. 4. Parasitisme. Parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme atau parasit mendapat manfaat sedangkan organisme lainnya atau inang dirugikan. Contohnya adalah kutu yang hidup di kulit hewan dan memakan darahnya, merugikan inangnya. 5. Komensalisme. Komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat, sedangkan organisme lainnya tidak terpengaruh. Contohnya adalah ikan remora yang melekat pada hiu dan mendapatkan sisa-sisa makanan dari mangsanya tanpa memberikan dampak buruk bagi hiu tersebut. 6. Dekomposisi. Dekomposisi adalah proses di mana organisme pengurai menguraikan materi organik menjadi zat-zat anorganik, seperti karbon dioksida dan air. Contohnya adalah bakteri dan jamur yang menguraikan daun-daun yang mati di hutan menjadi humus. Interaksi antara komponen ekosistem ini penting karena membentuk jaring-jaring kompleks hubungan di dalam ekosistem yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Sekian sedikit penjelasan tentang materi biologi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.